Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Stephen dengan NIM B1B1 21088, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Keuangan Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi. Yang pertama, pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Khususnya dalam pemberian pelayanan secara umum, belanja daerah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kedua, belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, fungsi APBD berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006. Yang pertama, fungsi otoritas. Bahwa APBD menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melalui APBD, pemerintah provinsi dapat merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan APBD dapat dihindari adanya salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Yang keempat, fungsi alokasi. Bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. APBD memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Yang kelima, fungsi distribusi. Bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan. Selanjutnya, komponen pembentuk APBD. Yang pertama, pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya berasal dari 3 sumber. Pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak dan retribusi transfer dari pusat dan pendapatan lainnya. Yang kedua, belanja. Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain. Yang ketiga, surplus atau defisit. Pada bagian ini ditunjukkan aktual pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit dalam periode 3 tahun. Yang keempat, pembiayaan. Transaksi keuangan Pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih kecil, maka terjadi defisit akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. Begitu juga sebaliknya. Belanja daerah. Dalam rangka menerapkan RAPBD, pemerintah daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dana. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau disebut PAD. PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dibungut berdasarkan peraturan daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah
dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Yang keempat, lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendaya gunaan kekayaan daerah yang tidak pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Pendapatan denda, pajak, dan retribusi. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Daerah perimbangan meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Pendapatan lain-lain yang sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Yang pertama,
Klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa, dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika. Selanjutnya, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, antara lain pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Klasifikasi belanja menurut usaha pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut. Yang pertama, belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan. Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dan cadangan,
penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya, siklus APBD provinsi. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintahan melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Penyusunan dan penetapan APBD. Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antar kewenangan pemerintahan dan sumber pelaksanaannya dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari APBD. Yang ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten atau kota dan atau desa didanai dari dan atas beban APBD provinsi. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebijakan umum APBD. Setelah rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah atau yang disebut dengan SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut memuat antara lain pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya. Nah, selanjutnya tujuan APBD.
Tujuan dari APBD yaitu mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, menjadi referensi bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah, mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal, menentukan prioritas belanja daerah, dan sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan asli atau pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus, serta pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari pajak provinsi, dan pemerintah daerah lainnya. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.